sesepuh yang sudah membebaskan tanah Laranggriyo itu, yang masih suka bersiar sampai detik ini. Mereka masih percaya dan yakin bahwasanya ada jenazah sesepuh di situ. Padahal sampai detik ini tidak ada yang tahu sama sekali tentang keberadaan jenazah. Ketika dalam proses memandikan, memang ada keanehan daripada jenazah sesepuh. Wajahnya sudah menghitam, dadanya menghitam, dan ada beberapa bagian tubuh dari sesepuh yang memar hingga sampai seolah-olah mau meletus. Berbau juga. Benar. Lah, opini dari para warga itu gara-gara kualat atau bagaimana waktu itu? Opini apa? Berita yang diceritakan oleh warga itu sesepuh kualat atau apa gitu. Seperti ini. Semua warga pada saat itu mengetahui yang melakukan penumbalan dan penanaman pohon gandapura adalah sesepuh. Yang melakukan musyawarah juga sesepuh. Ada sebagian warga yang menganggap kematian tidak wajar dari sesepuh karena sesepuh terlambat memberikan hadiah ataupun sesuatu yang berharga kepada penguasa dari Laranggriyo. Ada yang menganggap sesepuh termakan oleh penumbalannya sendiri. Berbagai macam cerita yang diceritakan oleh para warga yang itu hanya mengira-ngira. Atas kenapa tidak diceritakan dari awal bahwasanya makam itu isinya bukan jenazah dari Mbah Lebong. Kau bisa bayangkan ketika saya yang dipercaya untuk merawat jenazah dari tetua, tiba-tiba jenazahnya itu hilang, sedangkan yang ada di dalam rumah itu adalah saya dan jenazah itu. Kalaulah para warga yang mencintai dan menyayangi sesepuh mengetahui jasad sesepuh tidak ada, apakah mereka semua tidak menuduhku? Bahkan mungkin akan menghakimiku. Kejadian pembakaran dari nenek itu saja baru-baru masih belum reda, masih sangat terbayang, teringat, bahkan masih terlihat jelas di mata masing-masing para penduduk desa. Ya memang kejadian itu sampai sekarang pun masih terngiang. Ditambah lagi kematian ketua Mbah Lebong dengan keadaan yang memang mengenaskan seperti itu. Menurutmu bagaimana manusia? Apakah ini mau dirahasiakan sampai kapan mengenai makam? Seperti ini, saya coba berpikir namun belum menemukan jalan keluarnya. Soalnya terputus informasi ini ketika pemakaman tiba-tiba jasadnya hilang. Ya, Jadi saya bingung untuk menggali ke arah mana lagi. sebenarnya manusia sebelum mendiang dari sesepuh itu meninggal dunia, 3 hari sebelum itu sesepuh sempat mengunjungi saya. Hanya untuk kalian ketahui saja, saya dan sesepuh adalah sahabat baik. Kami saling mengenal satu sama lain.
kami sering bercerita satu sama lain. 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau datang ke tempat saya. Cerita banyak hal, namun saya mengutip satu pernyataan yang dia katakan terhadap saya tentang tanah dari Laranggriyo. Apa itu, ceritakan? Bahwasanya kami di desa yang berdekatan dengan Laranggriyo diminta untuk berhati-hati dengan satu nama. Nama itu adalah, sebentar, saya sedikit lupa dengan nama yang dia sebutkan. Namun itu yang dikatakan oleh sesepuh supaya kami para warga untuk berhati-hati dengan satu nama. Siapa nama yang disebutkan oleh tetua Lempeng? Siapa tahu ada sangkut pautnya dengan Laranggriyo. Namanya adalah Raden Gasul. Saya rasa Harus berhati-hati dengan Raden Gasul. iya, tapi saya tidak pernah mendengar nama itu. Saya rasa dan saya hanya menduga mungkin adanya sesepuh meninggal dunia dengan cara itu ada hubungannya dengan Raden Gasul itu. Namun tidak ada yang mengetahui siapa Raden Gasul itu. Baik. Berangkat dari informasi itu mungkin nanti akan saya runcingkan lah. Intinya satu nama Raden Gasul. Iya. Disuruh berhati-hati. Ya. Semua warga. Bukan hanya saya yang disuruh berhati-hati, namun paham. semuanya. Ya sudah. Jika memang seperti itu informasinya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya juga meminta doa restu. Semoga permasalahan di Laranggriyo akan segera cepat selesai. Amin. Doa saya selalu dipanjatkan untuk kebebasan tanah dari Laranggriyo. Makasih. Ya, sama-sama. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepedanya. Bagaimana ini sepeda? Kamu yang bawa. Sudah saya pamit. Assalamualaikum. Dia bawa sepeda. Waalaikumsalam. Lupa. Sepeda kecil. Hati-hati itu ontanya nanti. Ontanya jumping. Aduh. Ekspor siang-siang ternyata hawanya panas banget. Matanya karena belum tidur jadi ini belerengan kaput. Intinya informasinya seperti itu teman-teman. Tadi Kayim Subur yang memakamkan sesepuhnya yang bernama Lebeng itu ceritanya sebenarnya waktu mau dimakamkan jasadnya hilang secara tiba-tiba, hanya tinggal kain kafannya saja. Namun karena tidak mau menjadi bahan berita yang gosip besar, akhirnya sesepuh itu berinisiatif untuk mengganti jasad itu dengan pohon pisang. Ya, bukan ini. Ya, dan dimakamkan. Namun hingga saat ini jasadnya sesepuh Mbah Lebeng itu belum juga ditemukan. Hilangnya kemana atau kemana itu belum ada yang tahu. Nah, namun sebelum itu memang sudah bercerita hati-hati dengan satu nama yang bernama Raden Gasul.
pertanyaannya di sini terakhir ya. Siapakah sebenarnya Raden Gasul itu? Mungkin kita akan cari nanti malam. Ya. Kami tim Gase melaporkan untuk pamit dan undur diri. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu.